Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arigi Zulfikar Al-Ghifari, NIM 2023 53014 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yakni perancangan dan penerapan web e-commerce pada toko Ghifari Store untuk meningkatkan efisiensi penjualan online. Untuk nama anggota, yang pertama yakni ada saya sendiri, yakni Argi Zulfikar Al-Ghifari, NIM 2023 53014. Dan yang kedua ada Ega Bayu Samudra, NIM 2023 53026. Dan yang ketiga ada Nur Afif Ma'ruf Purwanto, NIM 2023 53031. Untuk urutan materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yakni terdapat latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metodologi, yang kelima tujuan dan manfaat, dan yang terakhir yakni jadwal kegiatan. Untuk yang pertama yakni terdapat latar belakang. Pemanfaatan teknologi yang semakin pesat membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya melalui penerapan e-commerce. Ghifari Store sebagai salah satu UMKM di Kabupaten Kudus masih mengandalkan metode pemasaran tradisional yang terbatas jangkauannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun sebuah website e-commerce yang dapat membantu memperluas pemasaran produk mereka secara daring. Website ini dikembangkan menggunakan model waterfall dan dirancang dengan pembagian hak akses untuk administrator, pemilik usaha, dan pelanggan. Fitur utamanya meliputi pemesanan online, pilihan metode pembayaran seperti COD dan transfer bank, serta sistem keamanan transaksi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Diharapkan dengan adanya website ini, Ghifari Store dapat meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas di era digital. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yakni Ega Bayu Samudra. Perkenalkan, nama saya Ega Bayu Samudra dengan NIM 2023 53026. Akan melanjutkan materi yang dijelaskan teman saya. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara membuat desain konseptual e-commerce berbasis website sehingga efisien dan dapat digunakan oleh semua orang. Yang kedua, dapatkah website e-commerce mempermudah konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan efisien? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Effendi 2017, website adalah media elektronik berisi kumpulan halaman yang saling terhubung melalui tautan, digunakan untuk menyebarkan informasi secara daring. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990 menggunakan HTML dan protokol HTTP, serta diakses melalui web browser. Menurut Reha Talanit 2021, e-commerce adalah metode jual beli produk atau layanan melalui internet dan merupakan bagian dari e-business yang mencakup aktivitas bisnis lainnya seperti kerjasama mitra, layanan pelanggan, dan informasi pekerjaan.
Setelah itu, menurut Firmansyah dan Herman tahun 2023, dalam pengembangan website e-commerce digunakan bahasa PHP yang open source untuk pemrosesan data di sisi server. HTML membangun struktur halaman, sementara CSS memperindah tampilan visualnya agar menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya, metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan yang bersifat holistik terhadap latar dan individu. Menurut Kayan 2022, dalam pengembangan website e-commerce untuk Givari Store digunakan model waterfall sebagai metode rekayasa perangkat lunak. Model ini bersifat sistematis dan berurutan, di mana setiap tahapan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan harus diselesaikan secara terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Afif Ma'ruf Purwanto. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Ma'ruf Purwanto dengan NIM 2023 53031. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari program yang berjudul perancangan dan penerapan web e-commerce pada toko Givari Store untuk meningkatkan efisiensi penjualan online adalah untuk memperluas jangkauan pemasaran melalui media digital serta memudahkan konsumen dalam mengakses informasi produk secara real time, termasuk deskripsi, harga, stok, dan gambar. Pengembangan website ini memberikan berbagai manfaat. Di antaranya adalah bagi konsumen, yaitu untuk memudahkan proses pencarian, pemilihan, dan pembelian produk secara online dengan lebih praktis dan efisien. Yang kedua, bagi mahasiswa, yaitu menjadi kontribusi nyata dalam bidang teknologi informasi sebagai referensi penelitian lanjutan serta memberikan pengalaman merancang sistem e-commerce berbasis web. Yang ketiga, bagi pemilik toko, yaitu untuk memudahkan pengelolaan produk dan data pelanggan secara digital. Kemudian dapat meningkatkan potensi penjualan tanpa batasan tempat dan waktu, serta mendukung pengembangan sistem informasi yang aplikatif bagi UMKM. Untuk materi berikutnya adalah jadwal kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan jadwal kegiatan yang akan dijalani, yaitu kegiatan pengajuan proposal yang akan dilaksanakan di bulan Februari pada minggu kedua sampai ke minggu keempat. Dilanjutkan minggu pertama hingga minggu kedua di bulan Maret. Yang kedua adalah seminar proposal yang akan dilaksanakan di bulan Maret pada minggu ketiga hingga minggu keempat, dan dilanjutkan di minggu pertama pada bulan April. Yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem, di mana yang ini akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari dan minggu pertama hingga minggu ketiga di bulan Maret.
Kemudian ada desain dan perancangan sistem yang akan dilaksanakan di bulan April, minggu pertama hingga minggu keempat. Kemudian ada pengembangan sistem yang dimana akan dilaksanakan pada bulan April minggu ketiga hingga bulan Mei minggu keempat. Kemudian ada pengujian dan evaluasi sistem yang akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu kedua hingga minggu keempat. Kemudian ada penyusunan laporan akhir di mana yang akan dilaksanakan pada bulan April tepatnya pada minggu ketiga hingga bulan Mei minggu keempat. Dan yang terakhir ada sidang skripsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juni di minggu pertama hingga minggu ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, wajar saja karena manusia itu banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.